Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Amran ya di channel ini untuk pembahasan soal-soal tes substansi persiapan menghadapi tes PPG tahun ini. Nah, seperti biasa teman-teman semua, saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan dasar numerasi. Ini soal yang akan saya bahas adalah tentang berkaitan dengan FR dari gelombang pertama kemarin. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi berdasarkan laporan yang masuk kemarin teman-teman semua, saya mendapatkan beberapa komentar ya bahwa ada soal-soal yang berhubungan dengan frekuensi kumulatif. Jadi saya menduga-duga bahwa sepertinya soal model seperti ini yang keluar. Tapi tidak apa-apa ya, nanti kita akan sharing sama-sama lebih dari yang namanya tabel atau data kumulatif tersebut. Tapi sebelum saya bahaskan, teman-teman saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton video ya di channel Ruang Tentor ini, dan saya mendoakan kalian semua bisa senantiasa dimudahkan segala urusannya. Baik, kita lihat ya untuk soal yang pertama di sini. Ya. Jadi sering saya sampaikan bahwa kalau misalkan kalian mengerjakan soal-soal numerasi, itu bisa kalian abaikan wacananya ya, atau bisa langsung kita perhatikan yang berhubungan dengan angka. Seperti ini, misalkan ini kan ada pengantar ya, ini berbicara tentang kanker. Kanker ini merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau cepat-cepat saja ya supaya lebih menghemat waktu. Ini saya bisa abaikan. Nah, di sini langsung kita perhatikan. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara umur dan pengetahuan seseorang tentang kanker. Nah, penelitian itu dilakukan dengan menyebar kuesioner pada responden berusia 21 sampai 50 tahun sejumlah 100 orang. Jadi dari keseluruhan ini responden ini kita jumlahkan itu ada 100 responden ya, ada 100 orang. Hasil penelitian itu terangkum dalam tabel di samping. Nah, di sini dia ya, teman-teman. Nah, di sini ada usia, ada usia untuk 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 46 sampai 50. Ada di sini dua kolom ya. Ada di sini untuk kolom mengetahui dengan ada yang tidak mengetahui. Kita abaikan dulu ini ya teman-teman semua. Kita langsung saja kita lihat apa yang ditanyakan untuk nomor 1. Ya, kita pindah dulu ya ke slide berikutnya. Kita lihat coba. Ya, oke. Nah, untuk soal yang pertama diperhatikan. Nah, di sini soalnya berilah tanda centang ya pada pernyataan yang benar sesuai dengan data di atas. Oke. Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi ini merupakan soal tentang pilihan ganda kompleks. Sebelum saya menjawab ini, teman-teman semua, saya memperkenalkan. Saya rincikan dulu ini ya, saya jelaskan dulu ini tabel seperti ini, unsur-unsurnya supaya dengan mudah kita menjawab. Tapi kalau kalian misalkan yang sudah latar belakang S1-nya matematika atau pendidikan matematika, pasti tahulah ini ya. Nah, tapi kalau kalian pernah, ini kan di SMA pernah dipelajari ya, termasuk di SMP. Saya ulangi dulu. Nah, diperhatikan. Jadi ini namanya tabel distribusi frekuensi, teman-teman. Nah, untuk yang paling di sebelah kiri ini, namanya kelas ya, kelas atau interval gitu. Jadi kelas atau interval. Saya tuliskan saja di sini. Jadi ini namanya kelas atau biasa juga disebut dengan interval. Oke. Yang kanan ini teman-teman semua adalah frekuensi. Jadi ini biasa dituliskan dengan frekuensi. Jadi ini kelas pertama. Ini yang 21 sampai 25, ini kelas pertama. Ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Ya. Jadi ada 6 kelas untuk data responden ini. Berarti otomatis ini salah ya, tidak termasuk jawaban yang benar. Karena di sini cuma 5 kelas, harusnya kan 6 gitu. Kemudian yang kedua, panjang kelas. Oke, ada istilah panjang kelas. Bagaimana cara menghitung panjang kelas? Sekedar informasi bahwa untuk panjang kelas itu teman-teman semua, cara untuk menentukan panjang kelas itu ada 2 cara sebenarnya ya. Yang lazim digunakan adalah dengan cara mencacah.
dengan cara mencacah. Oh iya, ada saya ingat. Ini bilangan-bilangan yang di sebelah kiri ini, bilangan-bilangan di sebelah kiri ini namanya batas bawah, ya. Kemudian semua bilangan di sebelah kanan ini namanya batas atas. Jadi caranya menghitung panjang kelas itu, kita menghitung mencacah mulai dari 21 sampai 25. Coba dihitung. 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 ya. Ada 5 berarti ini benar. Nah, pertanyaan mungkin apakah harus dihitung untuk kelas yang pertama? Tidak harus, bisa dari kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas 6. Karena panjang kelasnya setiap kelas itu pasti sama, ya. Coba dihitung ini, 46, 47, 48, 49, 50, pasti 5 juga. Aman ya untuk panjang kelas. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, ada namanya tepi bawah kelas. Oke. Bagaimana cara menghitung tepi bawah, teman-teman semua? Cara menghitung untuk tepi bawah, tepi bawah biasa disimbolkan dengan TB ya, seperti ini. Itu dirumuskan dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kalau ada tepi bawah berarti ada tepi atas. Untuk menghitung tepi atas itu rumusnya adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, kita hitung tepi bawah kelas kedua. Untuk kelas kedua, kelas kedua itu yang ini 26 sampai 30. Tepi bawahnya data usia responden itu adalah 26. Nah, coba kita lihat. Ini kan kelas kedua adalah batas bawahnya itu kan 26. Dikurangi 0,5 berarti dapatnya 25,5. Ini salah ya, tidak masuk, ini tidak benar. Kemudian yang keempat, tepi atas kelas keempat. Yang mana kelas keempat? Kelas keempat itu adalah 36 sampai 50, 36 sampai 40. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tepi atasnya coba kita lihat. Batas atasnya berapa? Batas atasnya itu adalah 40. Ya, 40. Ditambah dengan 0,5 berarti 40,5. Ini benar. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah kelas kelima. Yang mana kelas kelima? Kelas kelima itu adalah 41 sampai 45. Ya. Untuk menghitung nilai tengahnya itu dua cara. Bisa dijumlahkan baru dibagi 2. Coba ya untuk menghitung nilai tengah. Nilai tengah itu biasa disimbolkan dengan XI. Itu dirumuskan dengan 41 tambah 45 per 2. 41 tambah 45 itu 86. Dibagi 2 dapatnya 43. Benar. Ya, cara yang kedua dengan cara mencacah kayak tadi, menghitung. Ya, kita lihat apa yang di tengah, 41, 42, 43, 44, 45. Yang di tengah itu 43. Berarti benar ya. Oke, sampai di sini dipahami ya, teman-teman. Bisa kalian tanyakan ya di kolom komentar kalau misalkan ada yang belum jelas dari penjelasan. Tapi saya yakin sudah jelas sekali nih. Ya. Next, nomor 2. Oke, dilihat nomor 2 ya, diperhatikan. Nomor 2 di sini soalnya pilihlah pernyataan ya. Pilihlah pernyataan yang terkait hamparan ya. Hamparan data usia yang mengetahui. Oke. Yang mana tuh dibilang hamparan? Hamparan itu termasuk kuartil ya. Ini juga termasuk hamparan data. Jadi pilihlah pernyataan terkait hamparan data usia yang mengetahui. Ada kata mengetahui di sini. Penyakit kanker. Ya, kenapa saya langsung tandai di sini? Karena di tabel itu tentu semua ada untuk kolom mengetahui dengan ada kolom yang tidak mengetahui. Ya, misalkan begini. Nah, karena yang saya ambil itu, karena yang mau dihitung di sini untuk yang mengetahui saja, maka saya copot untuk yang kolom mengetahui. Ya, kalau kalian masih nah, jadi ini yang saya ambil, usia dengan kolom mengetahui yang di sini. Kita kembali ke sini ya. Oke, nah sekarang perhatikan.
Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kita cek bagian A. Jumlah responden adalah 75 orang. Apakah jumlahnya semua ini 75? Coba dijumlahkan saja ya, teman-teman. Ya, ini saya buat satu baris tambahan di sini jumlah. Coba dijumlahkan ini, maka hasilnya pasti 75 ya. Kalian bisa hitung sendiri. Oke, jadi ini benar, dijumlahkan gitu semua. Kemudian yang berikutnya, kuartil bawah terletak pada kelas Q2. Nah, bagian B, C, D ini menentukan kuartil semua, termasuk hamparan juga nanti ini menentukan kuartil. Maka kita harus menentukan kuartilnya ini, data. Langkah yang pertama, teman-teman semua, kalau kita mau menentukan kuartil, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita buatkan satu kolom tambahan di sini. Apa nama kolomnya? Nama kolomnya adalah FK, frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya gampang sekali. Ini kita tulis dulu, tulis ulang 5, kemudian dijumlahkan ke bawah. 5 tambah 8, 13. Ya, 13 tambah 10, 23. Pelan-pelan saja ya, supaya kalian paham. 23 tambah 15 itu 38 ya. 38 tambah 17 itu 55. Dikoreksi kalau saya salah. 55 tambah 20 dapatnya 75. Nah, sekarang kita mulai selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Kuartil bawah terletak pada kelas Q2. Apakah kuartil bawah itu terletak pada kelas Q2? Apakah di sini? Ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Caranya menentukan letak kuartil adalah ya, jadi caranya menentukan letak kuartil ini. Itu caranya gampang sekali, teman-teman. Itu caranya begini. Kuartil bawah itu kan Q1 ya. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Kalau Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu kuartil tengah atau nilai atau median. Terus kuartil atas namanya Q3 ya. Nah, caranya menentukan itu adalah seperti ini. Di sini 1, kemudian 1/4 selalu dibagi 4. Kenapa 4, kakak? 4 itu karena kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Makanya dibagi 4. 1/4 dikali 75 dikali 75. Nah, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. 1 kali 75 75, kemudian dibagi 4 dapatnya 18,75. Nah, sekarang 18,75 ini kita perhatikan dia masuk di mana? Ya, 18,75 itu dia masuk di 23. Dia masuk di sini. Berarti harusnya letak kuartil bawah itu adalah di sini, bukan di sini. Berarti ini salah ya, ini salah gitu. Itu ya, gampang ya, teman-teman. Iya, gampang lah. Kemudian ini cara menentukan kuartil atas terletak pada Q3. Berarti 3/4 dikali 75. Ya, caranya sama. Ini per 4 semua ini. Nah, sekarang kita kali 3 kali 75 banyak dibagi 4 dapatnya 56,25. 56,25 masuk di mana? Ya, betul, dia masuk di sini. Berarti kuartil atas itu terletak pada kelas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah lagi. Nah, sekarang untuk bagian D. Nah, ini kalau tadi itu bagian B, C itu menentukan letak kuartil. Nah, sekarang bagian D menentukan nilai kuartilnya. Itu bagaimana menentukan nilai kuartil. Nah, sekarang caranya begini. Untuk menentukan kuartil atas Q3 itu, saya tuliskan dulu rumusnya ya. Ini simple saja ya, teman-teman. Itu TB. Sebentar saya jelaskan apa itu TB. Kemudian ditambah dengan di sini 3/4N. Ini sudah ada nilainya. Dikurangi FK. Sebentar juga saya sertakan ini. Per F dikali dengan N. Panjang kelas maksudnya P. Nah, sekarang tinggal kita masukkan TB.
TB itu yang mana tadi, kuartil atasnya atau kuartil ketiga? Oh, yang ini. Berarti untuk menghitung TB-nya ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Seperti yang di nomor 1 tadi, nomor 1. 46 dikurangi 0,5 dapatnya 45,5. Ditambah dengan 3/4N. 3/4N itu sudah ada tadi, 56,25. Oke. Dikurangi FK. FK-nya yang mana? FK itu yang pas di atasnya di sini. Yang pas di atasnya, 55. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti di nomor 3 ada tugas saya kasih. Terus nomor 4 lagi. Kemudian F-nya itu adalah yang ini. Ini 20. Dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu kan tadi berapa ya? 5 ya, tadi sudah dihitung. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 45,5 ditambah dengan 56,25 dikurangi 55 baru dibagi dengan 20. Terus dikali 5, itu nanti kalian mendapatkan hasil 0,3125. Oke, ini saya pakai kalkulator ya supaya cepat dihitung. Bercanda. 45,5 ditambah dengan 0,3125 dapatnya 45,8125. Nah, benar ya? Oke, benar. Kemudian yang ke E. Untuk menghitung hamparan itu, teman-teman semua, untuk menentukan hamparan itu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya sudah ada, ini. Kita tinggal cari Q1. Ya, Q1 itu dengan rumus yang sama. Dengan cara yang sama masuknya ya. TB ditambah dengan, kenapa pulpen saya agak loading ya. Ini 1/4N. Ya, terlambat muncul ininya ya, tintanya. Oke, semoga saya tidak mengganggu kalian ya. Per F dikali dengan P. Nah, sekarang tinggal kita cari TB-nya kelas Q1. Yang mana tadi kelas Q1, tonton? Yang ini ya, yang ini nih kelas Q1 tadi yang sudah ditandai. TB-nya berarti caranya sama dengan tadi. Batas bawah dikurangi 0,5. 31 dikurangi 0,5 dapatnya 30,5. Ditambah dengan 1/4N ini sudah ada tadi, 18,75. Oke. Dikurangi dengan FK. FK yang mana lagi? Yang di atasnya ya. Ini 13 per F. F-nya itu yang ini, frekuensi 10. Oke. Kemudian sekarang dikali 5 juga ya, karena panjang kelasnya 5. Ini kalian hitung ya. Kenapa agak lambat ya keluar tintanya ini, teman-teman? Semoga saya tidak mengganggu ini ya. Terlambat keluar tintanya. 18,75 dikurangi 13 dibagi dengan 10 dikali 5. Itu dapatnya 2,875. Oke, ini ditambah berarti 33,375. Nah, ini tinggal diperkurangkan. Q3-nya kan 45,8125 dikurangi Q1 33,375. Maka nanti kalian akan mendapatkan hasil 12,44. Ini benar. Yang E. Coba ya, teman-teman. Ini ada nomor 3 ya. Saya munculkan dulu ini soalnya. Coba-coba kalian hitung ya. Hitung dulu. Nanti kalian kirimkan jawabannya, apakah dicatat. Kalau misalkan kalian masih bingung, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sebenarnya masih ada satu nomor ya, tentang semua nomor 4 ini. Ya, ini nomor 4. Tidak apa-apa ya, sekalian saya bahas. Pilihlah pernyataan terkait simpangan rata-rata data umur responden. Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kalau ini tentu semua nomor 4. Coba kita lihat dulu datanya ya. Ini kan semua datanya ini. Tadi ada usia, ada mengetahui dengan tidak mengetahui. Tetapi untuk soal ini tidak dipisah, yang dihitung mengetahui dengan tidak mengetahui, tetapi dihitung secara keseluruhan. Dia berbicara data umur responden. Jadi kita gabung ini, teman-teman. Kita gabung ya. Saya kasih keluar dulu ini tabel. Saya panggil data baru. Ini dia. Ya.
Jadi ada kolom usia, ada kolom umur. Dari mana ambil 7, 18, 14 dan seterusnya ini? Dari jumlah umur antara mengetahui dengan tidak mengetahui. Yang tadi kan mengetahuinya kan 5, yang tidak mengetahui kan 2. 5 tambah 2 7. Coba kita konfirmasi dulu. Nah, ini tadi masuknya. Jadi 5 tambah 2 7, 8 tambah 10 18 dan seterusnya. Sehingga kita dapat kolom yang ini. Gitu ya. Dipahami ya, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Frekuensi responden kelas kedua adalah 14. Yang mana kelas kedua? Yang ini. 26 sampai 30. Apakah frekuensinya 14? Bukan. Berarti ini salah. Ya. Kemudian yang kedua, hasil kali frekuensi kelas ketiga dengan nilai tengah. Ada nilai tengah. Berarti kita buatkan kita buatkan dulu kolom ya. Di sini kita namakan kolom XI. XI itu adalah simbol dari nilai tengah. Oke, kita tulis dulu ya di sini. Untuk menghitung nilai tengah, tadi di nomor 2 sudah saya jelaskan. Untuk menghitung nilai tengah, dijumlahkan baru dibagi 2. 21 tambah 25 itu 46. Dibagi 2 itu dapatnya 23. Atau bisa dihitung 21, 22, 23, dan 45. Dapatnya 23 yang di tengah. Berarti ini yang di tengah adalah 28. Ini yang di tengah adalah 33. Ini yang di tengah adalah 30 berapa? 38 ya. Ini yang di tengah 43. Kalau ini yang di tengah adalah 48. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini frekuensi kelas ketiga itu 14 dikali dengan nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan 33. Apakah menghasilkan 462? 14 kali 33 itu hasilnya adalah 462. Berarti ini benar ya. Kemudian rata-rata data umur responden adalah 37. Nah, caranya menghitung nilai rata-rata untuk distribusi frekuensi seperti ini, kita buatkan lagi satu kolom tambahan. Ya, oke. Kita buatkan satu kolom tambahan. Ini untuk menghitung rata-rata ya, caranya seperti ini. Apa isinya di sini? Yaitu isinya adalah F dikali XI. Ini kan F ya. Kita kali masing-masing. 7 kali 23 dapatnya 161. 18 kali 28 itu dapatnya 504. 14 kali 33 itu dapatnya 462 sudah tadi ya. 20 kali 38 dapatnya 760. 20 kali 43 dapatnya 860. Dan 21 kali 48 itu dapatnya 1008. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung rata-rata itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Jumlah semua dari F dikali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya. Jumlahnya semua ini ke bawah. Ya, silakan dijumlahkan, itu kalian akan mendapatkan 3755. Coba dijumlahkan ya, jangan sampai saya yang salah jumlah. Kemudian jumlah frekuensi ini dijumlahkan. Tadi kan di paragraf di awal bacaan itu dikatakan 100 responden. Ya, silakan jumlah saja ya. Itu sama dengan 100. 3755 dibagi 100 dapatnya adalah 37,55. Berarti ini salah. Ya. Terus nomor 4. Nilai mutlak selisih nilai tengah kelas kelima dengan rata-rata usia responden. Oh, kita buat dulu ya. Ya, kita butuh nilai mutlak karena dia minta nilai mutlak. Ya, berarti kita buat seperti ini dulu. XI dikurangi X bar karena dia minta nilai mutlak selisih nilai tengah dengan rata-rata. Ya, ini seperti ini bentuknya. Coba ya kita hitung satu-satu, tidak apa-apa ya. X nya kan 23. 23 dikurangi 37,55. Hati-hati ya, kalau minus tetap dia dianggap positif. Ini 14,55. Terus 28 dikurangi 37,55 dapatnya 9,55. Jadi meskipun negatif dikasih positif saja. 33 dikurangi 37,55 dapatnya 4,55.
Terus 38 dikurangi 37,55 dapatnya 0,45. Terus 43 dikurangi 37,55 dapatnya 5,45. Dan 48 dikurangi 37,55 dapatnya berapa? 10 ya. 10,45. Nah, sekarang kita cek nilai mutlak selisih nilai tengah kelas kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5,45. Benar ya. Oke. Nah, sekarang yang kelima, hasil kali frekuensi kelas keempat. Ini frekuensi kelas keempat ini 20. Dengan nilai mutlak selisih nilai tengah kelas itu. Berarti yang ini dia maksud ini. Ini dia maksud ya. Apakah hasil kalinya sama dengan 109? Coba kita kali saja. 20 kali 0,45 itu dapatnya 9. Berarti ini salah. Ya. Ya itu. Oke teman-teman. Sekarang untuk sementara sampai di sini dulu ya. Tadi ada tugasnya ya. Tolong dikerjakan yang nomor 3 tadi itu. Kalau misalkan kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lolos ya untuk tes PG gelombang kedua tahun ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.